Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Ustaz yang mengangkat tema tentang santri teladan akhlak. Dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang keempat. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan melengkapi tema bahasan kita. Silakan, Amel. Ya, terima kasih Mas Agung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu santriwati di mana ini merupakan ketua OSPA atau ketua organisasi Santri Putri Al-Hamid. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya? Vicky Aulia, Baik Vicky. Vicky angkatan berapa? angkatan 20. Angkatan 20. Baik Vicky, silakan yang ingin disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Vicky Aulia dari Pondok Pesantren Putri Al-Hamid. Mohon arahannya Pak Kiai, kami di sini sudah belajar beberapa kitab tentang akhlak, seperti Talimul Muta'alim, Taisirul Holak, Ayyuhal Walad, dan semacamnya. Mulai dari akhlak tentang kepada orang tua, akhlak ibadah, akhlak makan, dan sebagainya. Tapi kami merasa belum maksimal dalam menjalankannya. Maka dari itu kami mohon arahan dan tipsnya agar bisa maksimal dalam menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti akhlaknya para Rasulullah, para sahabatnya, dan para ulama lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia, luar biasa sekali bacaannya ya. Judul-judulnya saya tidak paham sama sekali. Kita akan mulai dari Ustazah Syifa, artinya bagaimanakah meningkatkan maksimal dalam belajar. Nanti kita bergantian dengan Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu keterbatasan kita manusia, memang manusia itu kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah lupa. Kita udah belajar, kita sudah semaksimal mungkin ingin merealisasikan akhlak yang sudah kita pahami, tapi kadang-kadang sulit bagaimana melihat situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Maka salah satu paling tidak tips atau beberapa hal yang bisa kita lakukan agar akhlak yang kita pelajari bisa direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bersama teman-teman di kobong ya bahasanya ya, di pesantren gitu. Yang pertama kita pahami bahwa hanya sekedar alim itu nggak cukup, tapi harus beramal, berakhlak. Banyak orang alim tapi nggak berakhlak. Ketika dia buat kejahatan, kejahatannya lebih fatal. Kenapa? Karena orang-orang alim itu lebih cerdas. Yang kedua yang harus kita pahami adalah jangan hanya tadi harus jadi alim tapi juga berakhlak. Kita ingat bagaimana orang yang tidak berakhlak baik itu bisa merugi bukan hanya untuk dirinya tapi juga orang-orang di sekitarnya. Kalau cuman belajar teori, habis, hilang udah. Oh kita belajar tadi ayyuhal walad, ta'limu ta'lim, udah pulang ke kobong, ke kamar, hilang belas. Ya, pengamalannya yang sulit. Yang diingat adalah merugikan atau tidak, diazab atau tidak. Maka ada satu prinsip yang suka jadi renungan buat saya juga. Itu dalam kitab Zubat karangan Ibnu Ruslan ya. Nazamnya itu berbunyi fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabum min qabli ubadil wasan. Jadi yang harus kita pahami ketika ada orang alim berilmu bukan main semua kitab dia habisin dia hafalin ya ilmu alat dia faham tapi ternyata hanya sekedar teori dia nggak mengamalkan dalam akhlak sehari-hari maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Jadi orang alim nih tanggung jawabnya besar. Maka alim harus direalisasikan dengan akhlak yang baik. Ya lebih lihat dampak positif, dampak negatifnya saja kurang lebih seperti itu Mas Agung. Nah Kiai kalau kita kembangkan pertanyaan ini. Di pesantren itu ada beberapa kitab-kitab yang menjadi acuan rujukan. Tetapi yang berubah adalah suasananya, eranya yang berubah. Barangkali ini akan membuat para santri akan sangat kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan di sekitarnya, Kiai. Ya, saya juga merasakan karena saya sama pernah nyantri. Kadang-kadang juga jenuh apalagi baca kitab nggak bisa-bisa. Tetapi bukankah Ibnu Hajar satu saat mau pulang nyantri nggak pinter-pinter nggak paham-paham
Akhirnya pulang. Belum nyampe ke rumah, Ibnu Hajar ngeliat ada tetesan air ke bawah. Batu yang ditetesi air itu lama-lama cekung juga. Akhirnya dia nggak jadi, balik lagi. Lalu begitu balik lagi ke pesantren, barangkali ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Batu saja lama-kelamaan bisa cekung itu karena kena air, apalagi kita. Artinya apa? Dalam banyak referensi baik tadi ta'limul muta'allim, adabul alim wal muta'allim, dan kitab-kitab dakwah sama. Salah satu prinsip yang penting adalah tadrijian. Tadriji itu segala sesuatu harus step by step, berangsur-angsur, butuh sebuah proses. Tidak ada segala sesuatu itu yang tiba-tiba. Mungkin bisa jadi ada orang yang punya pemahaman yang di atas rata-rata. Maka dalam santri itu terkenal dengan ilmu laduni. Ya kan? Pingin kan semuanya? Ya kan? Laduninya enggak dapat, laparnya iya. Oleh karena itu, sudahlah, enggak usah neko-neko. Laduni itu sebetulnya kita harus selalu belajar terus-menerus. Anda hebat, kunta aliman, idza kunta muta'alliman. Kalian itu bisa disebut orang pinter kalau kalian muta'alliman. Tapi wa idza stagnaita, kalau Anda itu merasa cukup, wah bisa fakunta jahilan. Disitulah Anda dalam posisi jahil. Apa itu jahil? Lemah. Nah, Baik, Kiai. Terima kasih Ustadz Erik. Nah, kini kalau kita kembalikan pada masalah keluarga. Ketika seorang anak kiai masuk pesantren itu wajar karena ada conditioning di situ. Anak ustadz masuk pesantren wajar. Tetapi ketika orang tuanya adalah orang tua yang tidak pernah masuk pesantren. Ketika selesai dari pesantren dia ke rumah dan akhirnya kembali kepada tradisi yang pernah dia lahirkan dalam kondisi seperti itu. Ini mungkin yang membuat akhirnya santri kesulitan untuk konsisten di sini, Ustadz. Ya, inilah sebetulnya yang sering kali ya orang tua modern saat ini, mereka itu mempunyai niat yang bagus, keinginan yang bagus bahwa ingin anak-anaknya, generasi turunan ke depannya itu lebih soleh, lebih baik dan lain-lain. Karenanya mereka pesantrenkan anak-anaknya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya saya ada beberapa santri yang bicara sama saya, Ustadz, saya ini diminta menjadi hafizoh, penghafal Quran oleh orang tuanya. Saya bilang bagus. Terus kenapa? Iya, tapi yang namanya Umi, yang namanya Abi cuma hafal 3 kul aja katanya gitu. Nah, jadi intinya apa? Anak-anak santri ini merasa dibebankan harus jadi hafiz, sementara orang tuanya dia tidak ikut di dalam di dalam proses untuk mengawal, memberikan semangat, menginspirasi. Walhasil ini menjadi beban. Nah, untuk kita para santri ini jangan seperti itu. Justru bagaimana kita mengajak mereka untuk bersama-sama. Kadang-kadang kita itu membawa yang namanya kebiasaan pesantren di rumah untuk mengajak abi dan uminya bersama-sama untuk tahajud sama-sama, ya kan? Untuk kemudian setidaknya membahas tentang berbagai hal yang dibahas pesantren bersama-sama. Tidak ada masalah memberikan informasi kepada orang tua yang baik itu, asal jangan songong. Asal jangan merasa benar sendiri dan merasa lebih soleh dari orang tuanya. Ini yang tidak baik. Adab terhadap orang tua inilah yang harus dijaga. Tapi ini yang menjadi masalah sekarang, di mana para santri yang orang tuanya bukan
lulusan pesantren itu harus memberikan yang namanya inspirasi, semangat kepada seluruh keluarga bahwa yang didapatkan ilmunya dari pesantren ini alhamdulillah akan menjadi kunci kendaraan ke surga bersama-sama sekeluarga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya nanti di segmen yang kelima kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang berjudul Pesantren Membangun Generasi Masa Depan. Dan ada pelajaran apa dari tayangan yang sesaat lagi kita saksikan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.